Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sebab Dia Allah yang selalu memberikan kesehatan yang terbaik buat saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita, kita mulai ibadah kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji, bersyukur padamu. Ya buat kasih setiamu Tuhan, di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku saya udah cepat buat sama-sama bangga di sini. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi katakan padamu Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir, mereka pulang mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Paulus Wiratno Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh dimeteraikan di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan firman ini boleh menjadi suatu kehidupan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan
Mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Mau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, nyata dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang Tuhan, dengan segala kerinduan kami, hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup, haleluya, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Sebab Engkaulah permata hati kami Tuhan. Dunia tidak dapat menggantikan Engkau Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ini kami Tuhan, dalam kerinduan kasih-Mu Yesus, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, nyata katakan bersama, Yesus Engkaulah hatiku, dunia tak dapat kemuliaan-Mu. Yes, haleluya semakin indah bagiku. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan lembut, Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami semuanya di tempat ini Bapak.
sekali lagi katakan, Yesus Engkaulah. Haleluya. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan menjadikanku indah, semakin indah bagi Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Menggantikan Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu kami percaya Kau curahkan bagi kami. Yesus, menjadikanku indah, yes, semakin indah bagimu. Jadikanmu indah dan semakin indah. Jadikanmu indah dan semakin indah. Jadikanmu indah dan semakin indah bagimu. Kita puji bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, permata hatiku. Engkaulah Yesus, permata hatiku. Haleluya. Yes. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Jadikan kami indah Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, dunia tak dapat menggantikan-Mu Yesus. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita dengan segenap hati dan jiwa. Kita buka hati, kita buka suara kita. Sembah Tuhan, sebab kami tahu Yesus, sebab Engkau permata hati kami. Sungguh dunia tak dapat menggantikan-Mu, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekuatan kami hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus.
siap lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita bersama-sama dengan saya katakan amin. Yes, haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati, amin. Yes, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini memberkati setiap kita. Dan pagi hari ini kita menerima anggur yang baru yang sepakat katakan amin. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harimu Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, oh kami percaya Tuhan. Belenggu dosa tadi sudah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, cuma Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tadi sudah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, amin, nyata kuasanya. Semua anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Nyata kuasanya.
buat Tuhan. Yes, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Hey! Haleluya. Hari ini saya bangga sekali karena kita punya Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa ada di tangannya. Amin. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sungguh kita dikuatkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita buka hati, kita siapkan hati kita. Kita menerima berkat firman Tuhan. Kita katakan bersama bahwa tidak pernah terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Demikian juga tidak ada yang mustahil bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau Tuhan. Sebab bukan kekuatan kami Tuhan, tapi Roh-Mu yang ada di dalam kami yang selalu turut bekerja dalam setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Yes Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu
kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Dan di mana ada hadirat-Mu ada mujizat. Ada kekuatan. Ada pemulihan. Ada kesembuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu sementara kami mendengar firman, Roh-Mu bekerja dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Silakan duduk. Salam. Saudara-saudara, katakan kepada teman yang ada di samping saudara, saya sudah siap diberkati. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat penting karena ini menjadi nilai atau value dalam kerajaan Allah, yaitu mengenai murah hati. Dalam bahasa Inggris ditulis mercy. Saya mau menjelaskan ini betapa pentingnya mercy karena di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7 sudah diajarkan mengenai blessed are the merciful. Tapi sebelumnya saya mau kasih kabar dulu saudara. Saudara percaya atau tidak, selama COVID ini saya membaptis lebih banyak orang daripada sebelum COVID. Jadi kita berterima kasih, saya secara pribadi berterima kasih kepada COVID. Banyak dan yang dibaptis bukan sembarangan orang. Ini saya 3 kali baptis orang-orang yang penting ini. Dan ini terjadi, saya sampai telepon Pak Arifin pinjam tempat baptisannya, kolam baptisannya untuk baptis mereka. Ini masih ada ngantri lagi. Ada 40 kakak asli. Kan ini luar biasa. COVID ini membuat orang banyak sedang menantikan keselamatan. Ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk melihat. Jadi saudara doakan. Karena begini, saya baru Maret awal pulang dari Amerika Pak. Saya harus sampaikan ini kepada Bapak-Bapak. Di dalam konferensi perintisan gereja-gereja sedunia. Ada sebuah studi yang mengatakan sekarang ini ada 3 macam gereja. Gereja yang pertama adalah grup yang disebut dengan please stay. Gereja yang apapun yang dilakukan untuk membuat jemaat tinggal, jangan pindah-pindah. Please stay. Wah ini saudara, gereja ini melakukan segala macam cara, pokoknya jangan sampai ada yang pindah ya. Please stay. Masalahnya gereja ini 80% declining. Gereja ini mengalami penurunan, kemunduran, bahkan ditutup, banyak yang gedung gerejanya dijual. Karena hanya please stay. Sementara yang stay ini kan umurnya nambah terus. Satu demi satu kan kita harus menghadap yang maha kuasa ya kan Pak. Jadi saya harap gereja ini bukan menjadi gereja yang please stay. Grup yang kedua adalah please come. Gereja yang suka mengundang. Tidak peduli itu jemaat orang lain, yang penting diundang. Saudara, gereja ini hanya 15% yang bertumbuh. Nah saya harap saudara juga tidak jadi gereja yang kerjaannya hanya ngundang jemaat orang lain. Kasihan saudara. Ada satu gereja di sini yang kan saya kan khotbah keliling nih di Bali. Ya kan? Satu kali saya khotbah di satu tempat, loh kau dari gereja sono pindah sini. Kau dari gereja sana, ada gembalanya yang ngeluh sama saya Pak. Aduh 300 jemaatnya pindah. Nah, saya pikir aduh saudara, dari sisi amanat agung itu sangat memprihatinkan. Yesus bilang go and make disciple, go. Jadi gereja ketiga yang terbaik adalah gereja yang please go. Saya baru mendengar kesaksian Bapak, go to Jakarta. Dan jiwa-jiwa dimenangkan. Go to Surabaya dan jiwa-jiwa dimenangkan. Coba bayangkan, kalau setiap orang percaya, please go. Tidak usah jauh-jauh ke Papua atau ke Uganda. Tetangga satu RT, satu Banjar, teman-teman di lingkungan kerja saudara, itu perlu Yesus. Amin. Nah nanti saya kasih semacam resepnya bagaimana. Yaitu ketika kita memulai hidup kita dengan mercy. Mercy itu akan menjadi modal kita untuk menjadi gereja yang please go. Kalau saudara pergi dengan mercy, Tuhan sudah siapkan yang lain. Amin. Jadi jangan yang please stay, jangan please come, jadilah orang Kristen yang please go. Katakan kepada teman saudara, sedikit dipelototin, please go. Oke.
Saudara percaya tidak percaya, selama COVID ini dengan Facebook kami fundraising sampai 3,5 miliar. Dan bisa membangun 12 gereja, lebih. Saya sudah pernah sharing dengan saudara. Saudara pikir yang sebelah kiri ini kandang ayam? Bukan. Ini gereja di NTT masih banyak yang begini. Jadi kami bangun, dan terima kasih saudara-saudara sudah membantu salah satu dari gereja yang ada di NTT, yang saudara bangun. Jadi saya pengen sekali suatu saat Anda juga datang Pak, datang ke sana. Lihat bagaimana mereka berterima kasih karena gerejanya sudah diberkati. Berikutnya, ada gambar berikutnya. Saudara-saudara, sebelum COVID kami mulai sekolah Alkitab di Kerobokan. Dan siswanya 50 yang rajin mengikuti sekolah Alkitab. Ini bukan ibadah biasa. Sekolah Alkitab hari Rabu, Kamis, Jumat. 3 bulan yang lalu pimpinannya datang lagi ke kantor Mercy, tolong dimulai lagi. Karena selama COVID ditutup. Jadi kami mulai lagi, siswanya tambah 59 sekarang. Ini siswa yang baru. Saudara, kalau saudara punya karunia mengajar, ikut kami. Rabu, Kamis, Jumat, ngajar di sana. Saya garansi Anda keluar dari situ setelah ngajar. Tidak akan tinggal di situ selamanya. Ya kan? Nah, luar biasanya adalah apa yang kami lakukan itu dipercaya atau didengar oleh kepala penjara yang ada di Karangasem, di Bangli. Ada khusus penjara narkoba tuh. Stafnya datang ke kantor kami minta, kami dengar Bapak mulai sekolah Alkitab di Kerobokan. Mulai juga dong di Bangli. Jadi kami akan mulai sekolah Alkitab lagi di Bangli. Penjara Tabanan juga dengar, saudara-saudara. Jadi akhirnya kami diberi semacam kesempatan untuk konseling, orang-orang yang mau asimilasi. Sekarang saya tanda tangan Pak, hampir tiap minggu Pak. Bahkan kalau ada anak bermasalah dengan hukum di bawah 17 tahun, dari 5 penjara ini akan dikirim ke Mercy selama 3 bulan. Jadi doakan supaya kami bisa membuat dampak untuk mereka. Saudara-saudara, dan ini terjadi akhir-akhir ini. Jadi cara Tuhan bekerja luar biasa. Berikutnya. Percaya tidak percaya kami kasih program makan untuk 100 anak di Desa Lepra di Sumba Tengah. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda sekali-sekali keluar dari zona nyaman saudara, pergi kampung Lepra, lihat anak-anak kita yang punya masalah stunting. Jadi kerdil, kurang pertumbuhannya. Jadi kami bikin sekolah sekarang di sana dan ada program kasih makan, feeding program. Berikutnya, ini yang membuat saya berkhotbah, the power of mercy. Saya diundang untuk meresmikan gereja di Sumba Tengah, khusus diundang untuk mengunjungi keluarga ini. Ketika saya sampai di sana saya kaget, 3 anaknya buta dari lahir. Dan bapaknya atau ayahnya itu yang mendekati saya. Kalau boleh saya kalimatkan, bapaknya dengan menangis dan bilang, have mercy on me. Pak, belas kasihani kami, anak-anak kami. 3-tiganya buta. Saudara-saudara, saya meneteskan air mata waktu saya sampai di sana. Makanya saya mau mengajarkan kepada Anda mengenai have mercy on me. Karena di dalam Alkitab ternyata itu sesuatu yang sangat penting. Kalau boleh saya mengatakan, Anda hari ini bisa seperti hari ini karena ada mercy dari Tuhan. Kalau tidak ada kasih karunia dari Tuhan, mungkin saya kurang tahu saudara ada di mana hari ini. Pak, kalau tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus hari ini ada di mana? Kira-kira aja. Ya, mungkin tidak ketemu dengan dia ya Pak ya. Ibu kalau udah ketemu dengan mercy Tuhan, kasih karunia Tuhan, hari ini ada di mana? Ada pendeta namanya John Genon pernah tanya, Pastor Paulus, kalau Anda tidak ketemu dengan Yesus hari ini ada di mana? Mungkin saya sudah join dengan radikal, kaum radikal. Karena saya lahir dari keluarga Muslim. Waktu kecil saya hidup di masjid. Kakek saya imam. Saya pernah dikirim ke madrasah. Saya tidak menyangka kalau saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak ada cita-cita jadi hamba Tuhan. Hanya karena kasih karunia, mercy. Maka saudara-saudara,
Matius 5 ayat 7 ini harus menjadi bagian dari saudara-saudara. Saya mau menjelaskan ini penting sekali. Matius 5 ayat 7 dalam bahasa Inggris lebih kena karena kalimatnya blessed are the merciful. Dalam terjemahan saudara dibilang kemurahan hati. Ya kan? Blessed are the merciful for they will be shown mercy. Orang yang punya mercy, orang yang punya belas kasihan akan mendapat balasan belas kasihan. Amin. Nah, lebih jelasnya apa itu mercy? Nah, sebelum itu saudara, terjemahan The Message itu lebih mudah dipahami. Terjemahan The Message bilang, you are blessed when you care. Mari coba kita membaca bahasa Inggris ya, pura-pura kita orang Inggris. Ya, 1, 2, 3. You are blessed when you care. You are blessed when you care. Ketika kita punya belas kasihan, itu aja sudah kita diberkati oleh Tuhan. Apa sebabnya? At the moment of being careful, you find yourself cared for. Pada waktu Anda sedang punya perhatian kepada orang, saat itu juga saudara sedang menerima perhatian, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Nah, saya mau menjelaskan apa itu artinya mercy, asal katanya. Berikutnya, mercy dari dua kata, misericordia. Mercy itu dari dua kata, misericordia. Misery itu adalah pain, cordia adalah hati. Jadi orang yang punya mercy adalah orang yang punya hati kepada orang yang sedang pain. Orang yang sedang terluka, orang yang sedang menderita. Amin. Amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya tidak masukkan di sini, tapi saya membaca salah satu kata-kata bijaknya Dalai Lama. Dia mengatakan, if you want to be happy, do mercy. If you want others to be happy, do mercy. Kalau saudara ingin orang lain bahagia, lakukan tindakan belas kasihan. Kalau Anda sendiri pengen bahagia, lakukan tindakan belas kasihan. Amin. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin orang yang mudah tersentuh itu apa namanya? Tepos liro. Di sini apa? Welas asih. Ya kan? Saudara punya rasa welas asih, gampang sekali tersentuh oleh kesusahan orang lain. Nah, saudara, itu yang penting. Kenapa? Karena cara Tuhan nolong orang selalu pakai orang. Saya ulangi lagi nih. Cara Tuhan menolong saudara itu selalu pakai orang. Bahkan untuk nolong orang, Yesus Allah jadi orang. Turun ke dalam dunia seperti kita. Sekarang dia naik ke surga, dia perintahkan gerejanya harus menjadi perpanjangan tangannya. Maka bukan kebetulan saudara dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan punya agenda lewat hidup saudara. Amin. Amin. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 3 hal ini penting sekali. Mengapa? Mengapa kita harus punya mercy? Karena nomor 1, everybody needs mercy. Everybody. Setiap orang perlu belas kasihan, tidak peduli siapa saudara-saudara. Mungkin hari ini saudara pun tadi pagi dalam doanya mengatakan, have mercy on me. Tuhan tunjukkan belas kasihanmu, saudara-saudara. Saya mau mengutip sedikit wanita dari Kanaan yang datang kepada Tuhan karena anaknya kerasukan. Dia menggunakan kalimat, have mercy on me. Saya juga ingat Bartimeus. Orang yang buta, yang mengatakan, have mercy on me. Bahkan Daud. Berkali-kali dalam Mazmur, have mercy on me. Kenapa? Dalam hidup ini ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh uang, kedudukan, jabatan, ketenaran, kekayaan. Tidak bisa. Anda harus pada akhirnya mengatakan, have mercy on me. Punya pengalaman itu? Saudara pernah dalam keadaan terkapar, terpojok, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, hanya meneteskan air mata dan mengatakan, berikanlah belas kasihanmu. Dengar, setiap orang lewat 3 terminal. Terminal pertama,
Saudara punya dan sudah lewat barangkali atau sedang di situ terminal saya bisa. Enggak usah berdoa. Enggak usah datang ke gereja, enggak usah baca firman. Uang saya masih bisa menyelesaikan. Jabatan saya masih bisa. Saya bisa tanpa Tuhan. Pernah lewat situ? Pernah di terminal itu? Saya bisa. Tunggu sebentar, Anda dibawa ke terminal 2. Saya tidak bisa. Ada yang sedang di situ? Itu terminal air mata. Uangmu yang banyak di bank miliar-miliar tidak bisa menyelesaikan saraf kejepit. Atau jabatanmu tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahanmu. Tidak bisa, hanya bisa meneteskan air mata. Saudara-saudara, sebentar lagi kalau saudara peka, itu bukan kebetulan. Tuhan izinkan Anda masuk ke terminal 3. Saya bilang terminal mercy, terminal kasih karunia. Karena apa? Di situ hanya bilang, hanya Tuhan yang bisa. Saya berdoa Anda sudah masuk terminal 3. Terminal paling enak nih. Terminal yang saudara tiap pagi mengatakan, semua karena anugerah. Bisa? Bisa lah nyanyi lagu ini kan? Tolong terapkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya hamba Tuhan, istri saya hamba Tuhan, kadang-kadang masih tengkar. Percaya enggak? Karena hamba Tuhan juga manusia. Ada bagian-bagian dalam kehidupan saya dengan istri yang hanya bisa diselesaikan oleh kasih karunia. Ada bagian-bagian dalam kehidupan yang baru kami hadapi, saudara-saudara. Desember kemarin saya baru menghadapi, saya dengan staf harus berpuasa tiap hari Jumat. Karena apa? Kami perlu mercy. Nah, saudara bisa bayangkan kami menjalankan 54 stasiun radio, 12 panti, ada 16 PAUD, ada program bedah gereja, bantu para hamba Tuhan di pedesaan. Kami perlu 350 juta tiap bulan. Karena COVID, support turun 60%. Jadi saya tidak bisa membayar penuh staf saya. Saya bayar 50%. Puji Tuhan masih banyak yang mengatakan enggak apa-apa Pak. Sampai hari ini. Cuman Desember kemarin kami hampir tidak bisa membayar. Karena tidak ada dana lagi. Saya percaya kebenaran ini. Saya ajak staf setiap hari Jumat kita puasa. Kita berlutut di kaki Tuhan dan katakan have mercy on us. Dengar baik-baik. Tanggal 23 sebelum Natal, ada satu orang yang digerakkan oleh Tuhan, namanya Devon Dickinson, dari Phoenix, Amerika. Dia telepon saya, Pastor Paulus, we want to give our family offering for Christmas. Saudara-saudara saya waktu mendengar itu, saya bilang, wah jangan-jangan ini jawaban. Benar saudara, dia kirim 80.000 US dollar. Hampir 1,2 miliar. Itu hanya terjadi karena have mercy on me. Saudara punya have mercy on me? Waktu saya sekarat kena kanker, have mercy on me. Everybody needs mercy. Setiap orang punya mercy. Tidak peduli siapa saudara, mau pendeta, mau kiai, mau biksu. Everybody needs mercy. Barangkali saudara sekarang sedang mengatakan, have mercy on me. Ada pendengar setia dari Papua bilang, Pak doakan saya, istri saya lari sudah 1 tahun 3 bulan. Dan dia menghilangkan jejak, padahal anaknya 2. Saya bilang, kamu perlu kasih karunia dari Tuhan. Saya tidak tahu istrimu, saya hanya bisa berdoa, kamu mengharapkan, kamu harus berdoa. Saudara-saudara, dia cari istrinya, dan akhirnya ketemu. Setelah 1 tahun 3 bulan. Have mercy on me. Mungkin ada di sebagian saudara-saudara yang sedang have mercy on me untuk finansial saudara. Ada? Have mercy on me untuk pernikahan saudara. Have mercy on me untuk kesehatan saudara. Have mercy on me untuk diri saudara sendiri. Dengar, everybody need mercy. Dan Tuhan selalu melakukannya dan memberikannya tepat pada waktunya. Everybody has to share mercy. Setiap orang Anda dituntut oleh berbagi mercy, berbagi kebaikan, berbagi belas kasihan. Karena apa? Kolose 3 ayat 12, Kolose 3 ayat 12 dan 13. Ini kata firman Tuhan dibilang, therefore as God chosen people, holy and dearly loved. Ada kalimat seperti ini, clothe
Clothe yourself with compassion. Clothe, pakaian. Pakailah jubah belas kasihan. Jadi kalau saudara kemana-mana pakai jubah belas kasihan, Tuhan punya maksud. Ada saudaramu yang sedang kelaparan. Lakukanlah tindakan belas kasihan. Setiap orang bisa. Dan untuk melakukan tindakan belas kasihan tidak harus menunggu sampai jadi orang kaya. Karena generosity itu masalah hati. Compassion, mercy adalah masalah kordia, masalah hati. Jadi siapa saja saudara bisa berbelas kasihan. Amin. Kapan terakhir kali saudara berbagi tindakan belas kasihan dan selesai itu saudara ada sukacitanya tidak habis-habis. Saya tahu Bapak sukacita. Pulang dari Jakarta, pulang dari Surabaya ada sukacita kan? Waduh, saya bersyukur kepada Tuhan kok saya taat. Saudara-saudara, tindakan belas kasihan yang saudara bagikan, yang paling nantinya berbahagia adalah orang yang melakukannya. Everybody has to share. Setiap orang dituntut untuk berbelas kasihan. Kapan terakhir kali saudara berbelas kasihan? Kapan hari ada seorang ibu dengan 2 anak datang ke kantor saya nangis-nangis. Sudah tidak ada beras. Suaminya kena PHK. 2 hari anaknya hanya makan sekali setiap harinya. Nah waktu saya dengar itu kemudian ibunya cerita sambil nangis. Saudara tidak tahan. Kami ada bantuan sembako. Besoknya datang lagi 5 orang. Dia ajak teman-temannya. Dan memang kami bikin warung gratis, makan siang. Gratis. Dan banyak orang yang datang. Memang benar-benar ada orang-orang yang memerlukan belas kasihan. Di sekitar hidup saudara ada orang-orang belas kasihan. Dan Tuhan selalu pakai orang untuk menolong orang yang saya katakan tadi. Kalau tetanggamu kelaparan, 3 hari tidak makan, kemudian berdoa, Tuhan berikan saya berkat. Saya ulangi lagi, saya selama hidup belum pernah lihat ada malaikat datang bawa nasi jenggo. Untuk tetangga saudara. Ya kan? Atau saudara sedang memerlukan bantuan keuangan. Pernah ada malaikat bawa 1 lembar cek buat saudara? Ini dari Tuhan. Nah, biasanya Tuhan pakai orang untuk tolong orang. Maka kalau Anda tergerak kemana-mana dengan belas kasihan, wow, saudara sedang dalam zona di mana Allah akan mengerjakan yang besar-besar dalam hidup saudara. Saya ulangi lagi. Ketika saudara tergerak untuk melakukan belas kasihan, ada Alkitab mengatakan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Hari itu juga, kalau saudara melihat tetanggamu sedang membutuhkan, dan engkau mampu melakukan, jangan ditahan-tahan. Jangan seperti apa yang disindir oleh kitab Yakobus. Udah tahu tetanggamu kelaparan, engkau punya banyak makanan, tiba-tiba engkau menyalami, selamat makan saudaraku, tapi tidak ngasih apa-apa. Kurang ajar. Iya kan? Kalau engkau tahu saudaramu sedang memerlukan dan engkau mampu melakukannya, jangan ditunda-tunda. Waktu itu lakukan, karena waktu itulah yang terbaik. Karena waktu Anda melakukan sesuatu untuk tetanggamu yang kelaparan, hari itu engkau menjadi mujizat, pada saat yang sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pak, puji Tuhan, Bapak datang ke Jakarta di saat-saat terakhir. Coba kalau Bapak tidak taat, pasti ada penyesalan. Waduh, kenapa saya tidak datang waktu itu? Kenapa saya tidak taat kepada Tuhan? Tuhan sudah kasih sesuatu dalam hati saya. Pergi, doakan dia. Pimpin dia kepada Yesus. Sama seperti saya. Tetangga saya kena kanker. Lama di rumah sakit. Dan saya sudah digerakkan oleh Tuhan sebetulnya. Kunjungi Pak Wayan. Doakan dia. Siapa tahu dia percaya Yesus. Saya bilang nanti. Tahu-tahu saya sudah dapat kabar dari Banjar. Pak Wayan meninggal. Saya mau ke rumah sakit. Walaupun telat. Ternyata sudah dibawa ke Singaraja. Aduh, seminggu 2 minggu saya menyesal. Kenapa saya tidak datang? Kenapa? Siapa tahu detik-detik terakhir saya bisa tuntun dia percaya kepada Yesus. Jadi jangan pernah menahan. Kalau engkau digerakkan hari itu, lakukan.
Tuhan bisa melakukan yang lain-lain, bagianmu adalah tunjukkan belas kasihan, sisanya Tuhan melakukannya. Amin. Haleluya. Salah satu perintis kami yang di negara, ada hamba Tuhan yang kami support. Dia bilang, tiada hari tanpa jiwa baru. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Dia hanya keliling bawa perjamuan kudus. Tawarkan kepada orang yang mau disembuhkan. Dia mendoakan orang dengan perjamuan kudus. Saudara-saudara, kalau gereja Tuhan menyadari bahwa yang paling penting mercy. Maka siapa saja tidak perlu takut untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada mereka. Saya merenung selama hari kebangkitan ini, setelah minggu-minggu kebangkitan. Saya merenung, kenapa Yesus tidak langsung naik ke surga ya? Pernah merenung enggak, saudara-saudara? Kenapa setelah bangkit dari kematian langsung aja naik ke surga? Ngapain sibuk-sibuk 40 hari? Ya kan kasihan. Dia baru saja disalib, ditidurkan di makam, kan langsung kembali dipijiti malaikat di sana. Istilahnya ya kan? Ngapain sibuk mesti menjumpai Kleopas, Petrus dan kawan-kawannya, mendatangi Petrus yang sedang kembali ke kampungnya. Ternyata ada maksud. Yesus mau menunjukkan mercy. Saya mau tanya kepada saudara nih. Saudara dikhianati, difitnah, bahkan ditinggalkan, tidak diakui oleh orang. Kemudian saudara bangkit dari kematian, masih mau menemui orang-orang yang mengkhianati saudara? Jujur. Kalau itu terjadi kepada saudara. Tidak mau, Bu, ya? Manusiawi sekali. Ngapain menemui orang-orang yang mengkhianati saya? Belum lagi mereka salah lihat lagi. Waktu didatangi bilang hantu, hantu. Memprihatinkan sekali, saudara. Tapi Yesus mau menunjukkan sesuatu. Mercy. Menolong orang yang tidak berhak menerima kebaikan kita. Itu namanya mercy. Yesus tunjukkan. Bahkan kepada pengkhianat yang 3 kali menyangkal, Yesus masih tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kalau kita mau hidup dipakai oleh Tuhan, mercy. Setiap orang lakukan tindakan belas kasihan. Usahakan tiap hari keluar dari rumah lakukan sesuatu. Untuk melakukan tindakan belas kasihan tidak mesti harus pakai uang. Tidak mesti harus merogoh kocek, saudara-saudara. Tunjukkan kasih saudara. Doakan orang yang membutuhkan. Kasih kabar baik, kata-kata dorongan. Senyum. Berbagi senyum dengan mereka yang tidak senyum selama 2,5 tahun ini gara-gara COVID nih. Senyum kepada mereka. Hai, apa kabar? Siapa tahu itu senyum pertama yang dia terima selama COVID ini. Saudara-saudara, apapun yang kau lakukan, yang dilakukan untuk Tuhan, Tuhan akan melakukan yang luar biasa. Dengar, ini garansinya. Mercy mendatangkan mercy. Poin yang ketiga. Mercy brings mercy. Saya mau saudara membaca Amsal pasal 41 dalam bahasa Indonesia. Mazmur pasal 41. Tolong perhatikan baik-baik. Nanti di rumah dibaca lagi. Ya, di rumah dibaca lagi. Ada yang sudah menemukan? Saudara-saudara, janji Tuhan buat kita semua. Saya suka ayat ini, saya minta saudara nanti pulang, saudara baca lagi. Karena ayat ini luar biasa. Ya, di dalam bahasa Inggris dibilang, blessed are those who have regard for the weak. Diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ya kan? Di sini ada beberapa kalimat. The Lord delivers. Delivers. Tuhan akan membebaskan Anda pada waktu celaka atau pada waktu in time of trouble. Kalau ini logikanya begini. Kalau engkau menolong orang yang sedang kesusahan, Tuhan akan menolong saudara waktu saudara kesusahan. Logikanya begitu. Delivers. Yang kedua, the Lord protects. Protection. Tuhan melindungi saudara. Ya kan? And preserves. Protect dengan preserve beda. Ya kan? Di terjemahan saudara mungkin berbeda bunyinya. Preserve itu saudara, kalau sekarang mungkin kayak diawetkan, dijaga, dilindungi.
Tuhan melindungi saudara. And they are counted among the blessed in the land. He does not give them over the desire of their foe. Saudara, musuh-musuhmu dibuat tidak berdaya di dalam terjemahan saudara. Di dalam ini saudara tidak akan diserahkan kepada musuh Anda. Artinya apa? Berbuat baik pun masih punya musuh. Anda berbuat baik, masih ada orang yang menganggap kebaikan saudara sebagai kejahatan. Di mata orang jahat, kebaikan saudara adalah kejahatan. Tetapi jangan berhenti berbuat baik gara-gara disoroti orang jahat. Saudara berbuat baik untuk menolong orang, besok muncul pencitraan. Ya kan? Kami menyelamatkan 7 anak yatim dari pengungsian di Atapupu, di Atambua. Besok masuk 3 surat kabar dan 3 televisi. Yayasan Mercy Indonesia jual anak. Siapa yang jual anak? Ya kan? Ada staf saya yang marah-marah. Pak, perkarakan. Saya bilang, kalau saya memperkarakan, tidak ada bedanya dong. Biarkan aja, nanti waktu akan membuktikan apa benar Mercy Indonesia menjual anak. Staf saya ditahan 3 malam di kantor polisi. Saya bilang, tunjukkan. Tidak ada kwitansi kita jual anak. Tidak, siapa yang beli juga tidak ada. Anak itu dibawa ke panti asuhan. Bukan dijual. Nah saudara-saudara, pada akhirnya televisi yang sama, yang dulu pernah memberitakan saya jual anak, televisi yang sama yang kasih saya award Kick and the Hero. Lakukan kebaikan, apapun kata orang, jangan berhenti berbuat baik. Rasul Paulus bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi kalau kebaikan saya dimanfaatkan, itu urusan orang itu. Yang penting motivasi kita berbuat baik. Siapa yang pernah dimanfaatkan orang, angkat tangan? Jujur, pernah dimanfaatkan? Manusiawi. Di dunia ini saudara ada orang-orang yang memanfaatkan belas kasihan. Yesus saja dimanfaatkan oleh Yudas. Ada orang-orang yang bergaul dengan saudara karena ingin mendapatkan manfaat dari saudara. Yang penting bukan Anda yang memanfaatkan orang. Berbahagialah apabila Anda dimanfaatkan karena Anda masih bermanfaat. Katakan amin. Yang saya suka di sini, the Lord sustain. The Lord sustain them in their sick bed and restores from their bed of illness. Terjemahan The Message bilang, I will be your private nurse. Saya akan menjadi perawat pribadimu. Saya merenungkan ini, saudara. Ada kalimat delivers, protect, preserve, sustain, restore. Kenapa Tuhan sampai seperti itu? Melakukan kepada orang-orang yang punya perhatian kepada orang yang lemah. Sekali lagi, karena cara Tuhan nolong orang lemah, pakai orang-orang yang punya hati untuk orang yang lemah. Maka kalau engkau sedang melakukannya, engkau sedang menjadi wakil Tuhan di bumi ini, maka Tuhan punya urusan untuk menjaga kesehatan saudara. Tuhan punya urusan untuk membebaskan saudara dari musuh. Tuhan punya urusan untuk membahagiakan saudara, karena Tuhan selalu pakai orang-orang yang punya hati buat mereka yang membutuhkan pertolongan. Amin. Tengok teman saudara, sedikit marah. Hidup sekali jangan pelit, bilang. Jangan tersinggung ya. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Karena orang pelit itu sulit untuk tertawa. Dia takut kalau dia ketawa nanti diminta lagi oleh tetangganya. Hidup sekali, lakukanlah kebaikan. Saya tutup dengan ini. Percaya tidak percaya, kebaikan saudara diperhitungkan waktu masuk surga. Bagaimana bisa tahu? Ada kalimatnya. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu kasih makan. Kemudian ada yang protes. Kapan kami melihat Tuhan telanjang atau lapar? Apapun yang kau lakukan buat saudaramu yang terkecil, kamu melakukan untuk aku. Saya tutup dengan kalimat ini, jangan forget. Jangan lupa. The best way to serve God is serving His people. Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani sesama umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Saya mau saudara menghafalkan ini sebagai PR. Tolong hafalkan sebelum tidur, bangun tidur ya. Hidup baru bisa dibilang hidup waktu mau berbagi hidup dengan yang setengah hidup.
Ayo ulangi lagi. Hidup baru bisa dibilang hidup saat mau berbagi hidup dengan yang setengah hidup. Jangan bingung saudara, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Saat kita mau berbagi hidup dengan yang setengah hidup. Ini benar. Mau menemukan makna hidup? Bagikanlah mercy dan belas kasihan untuk mereka. Saudara yang paling diuntungkan. Jaminannya Tuhan tuh, asuransi Mazmur 41 itu asuransi buat kita. Lakukan sesering mungkin, hidup sekali. Lakukan kebaikan, saudara. Amin. Haleluya. Mau berbagi? Hidup? Baru bisa dibilang hidup. Waktu kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami berdoa agar kebenaran ini menjadi rema. Menjadi pewahyuan pribadi untuk kami semua. Hidup kami singkat. Kami tidak tahu kapan ajal kami akan tiba. Kapan kami akan menghadap Engkau Tuhan. Selama kami masih hidup, izinkan kami untuk menjadi perpanjangan tangan. Menolong mereka yang membutuhkan kehidupan. Menolong mereka yang membutuhkan belas kasihan. Menolong mereka yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Sementara kita tutup mata, tunduk di hadapan Tuhan. Saudara ditemplak pagi hari ini. Saudara diingatkan. Bahkan saudara mungkin disadarkan betapa pentingnya berbagi mercy, belas kasihan, kebaikan kepada orang. Dan jauh di lubuk hatimu, engkau sedang berkata, Tuhan pakai sisa hidupku. Tuhan pakai talentaku. Tuhan pakai apa yang aku miliki untuk berbagi mercy, belas kasihan kepada orang lain. Kalau jauh di lubuk hatimu engkau mengatakan itu, angkatlah tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Amin. Amin. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you. Haleluya. Haleluya. Tangan-tangan yang terangkat. Saudara-saudara boleh berdiri di tempat saja. Sebagai langkah imanmu, Tuhan pakai sisa hidupku. Tuhan pakai sisa hartaku, sisa talentaku, sisa umurku untuk menjadi keterpanjangan tanganmu menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan bebaskan aku dari egois, mementingkan diri sendiri, menonjolkan keakuan, memberikan kesombongan. Aku mau bertobat Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Bapakku berdoa. Jamah tangan-tangan yang terangkat ini. Jamah hati mereka. Jadikan kami alat-Mu Bapa. Jadikan kami alat. Jadikan kami perpanjangan tangan. Jadikan kami duta-duta mercy. Menolong mereka yang sedang membutuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jadikan gereja ini menjadi alat perpanjangan tangan. Jemaat di tempat ini menjadi perpanjangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satukan hati kita dalam berdoa.
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami sangat bersyukur Tuhan khusus untuk firman-Mu yang menegur kami Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki mercy Tuhan. To have mercy, share the mercy, bring mercy, untuk mercy Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kebaikan Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Seringkali kami menjadi orang yang egois Tuhan. Kami tidak peduli dengan lingkungan sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah siang hari ini kami disadarkan Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Jadikan kami jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami memiliki beban Tuhan. Sehingga kami memiliki kerinduan untuk bisa memenangkan jiwa. Untuk membawa jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Khususnya di Pulau Bali ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Nya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan sempurna atas hidupnya Tuhan. Jauhkan dari niat-niat orang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang Engkau kasihi Tuhan. Yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Berkat Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan akan menyertai sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan akan menjauhkan, melindungi dari segala virus apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lain. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.